Shalom, selamat hari Minggu adik. Selamat hari Paskah. Berhubung situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan ibadah berkat persekutuan tarunan di gereja, maka ibadah PT hari ini kita laksanakan secara online. Sebelum kita mulai ibadah, kakak ingin menyampaikan informasi. Yang pertama, untuk persembahan, adik-adik bisa berikan persembahan ke orang tua, lalu orang tua bawakan ke gereja setiap hari dari jam 9 sampai jam 12 siang dan dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan. Lalu yang kedua, kami minta tolong kepada adik-adik untuk mengisi nama dan kelasnya di kolom komentar di bawah agar kakak-kakak lain bisa melaksanakan pengabsenan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, walaupun ibadah PT kali ini kita laksanakan secara online, kakak harap adik-adik bisa melakukannya dengan khusyuk. Baik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu teduh sejenak, satu teduh dimulai. Saat teduh selesai, kakak udah bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyian pembuka kita dari Gita Bakti 12, masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Adik-adik silakan duduk kembali. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dari hari Senin sampai hari Minggu ini Tuhan. Dan tidak perlu apapun Tuhan, kali ini kami akan melaksanakan ibadah berkat PT Tuhan. Kiranya Tuhan sudah berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya dengan tidak perlu apapun Tuhan agar bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hingga doa dan permohonan kami hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik, kita masuk dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tolong adik-adik siapkan hati adik-adik. Kita akan masuk ke pelayanan firman ya. Untuk bacaan kita hari ini terambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah terbuka semua, adik-adik sudah ketemu ayatnya, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Bapa kami panjatkan kepadamu, sebab hari ini ya Tuhan adalah hari kebangkitan dari Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kini kami akan beribadah, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat, diamkanlah segala suara-suara selain suara daripada-Mu Tuhan. Biarkanlah kami boleh berhikmat kepadamu untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam firman yang akan kami dengar pada hari ini. Siapkanlah hati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, bacaan kita, kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya.
Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Oke. Adik-adik, mungkin di tengah pandemi COVID sekarang ini mungkin banyak kegelisahan di hati adik-adik ya. Mungkin di orang tua, mungkin ada yang orang tuanya penghasilannya berkurang, atau mungkin malah pekerjaan yang tidak ada, atau mungkin biasanya adik-adik bisa kemana, sekarang tidak bisa, terbatas. Terus mungkin juga adik khawatir nih, mungkin sekarang lagi ada ujian, terus kemudian aduh saya bisa nggak ya belajar lewat daring, nanti nilai saya jelek, saya bisa mengerti apa enggak ya, saya bisa naik kelas atau tidak ya. Nah, ini banyak kekhawatiran dalam hidup kita. Nah, hidup itu kan tidak bisa lepas daripada masalah. Jadi ketika di tengah pandemi ini mungkin kita khawatir apakah kita bisa naik kelas, apakah saya bisa mengerti ya, soalnya belajarnya lewat daring sih. Nah, ada kekhawatiran seperti itu. Kemudian biasanya kita mau pergi kemana-mana dengan bebas, sekarang kita harus was-was, kita harus lebih hati-hati, jadi nggak bisa sebebas dulu lagi. Mungkin juga yang dulunya penghasilan orang tuanya, atau mungkin ada yang dapat uang jajan lebih, sekarang harus terbatas, harus berkurang. Nah, ada kekhawatiran-kekhawatiran dalam diri kita. Nah, itu seringkali kita hadapi. Jadi namanya hidup ya, life is never flat, seperti kata iklan kan. Nah, hidup itu sering kali kita hadapi, ada tantangan, ada masalah. Bahkan mungkin adik-adik yang mungkin sekarang lagi jatuh cinta, merasa galau, merasa aduh dia suka sama aku nggak ya, aduh dia bagaimana, mungkin berantem sama pacarnya. Nah, itu yang harus adik-adik lihat bahwa di sini kita bisa ambil ya. Kakak mencatat ada 5 hal yang bisa kita ambil dari bacaan kita hari ini. Nah, karena hidup itu nggak pernah lepas daripada masalah, maka kita bisa belajar dari para perempuan yang pergi mengunjungi Yesus. Jadi di sini dikatakan bahwa pagi-pagi buta, menyingsingnya fajar. Jadi masih pagi-pagi banget. Mereka berinisiatif nih untuk datang ke kubur Yesus. Nah, hal pertama yang kakak ambil dari bacaan kita hari ini yang akan kakak share ke adik-adik adalah bagaimana memiliki inisiatif di dalam iman. Kita mencontoh wanita sekelompok wanita pengikut Yesus ini, mereka mempunyai inisiatif bertindak untuk datang ke kubur Yesus. Walaupun mereka punya kekhawatiran nih, di kubur Yesus kan ada pintu batu. Pintu batu itu besar. Nah, bagaimana wanita-wanita ini bisa menggulingkan pintu kubur batu tersebut? Wanita yang dalam artian adalah lemah. Kemudian bagaimana mereka bisa menggulingkan batu tersebut? Bagaimana mereka akhirnya menghadapi para penjaga-penjaga itu ketika mereka ingin berkunjung atau mengunjungi makam dari Tuhan Yesus? Nah, itu ada kekhawatiran seperti itu. Tapi lihat, ketika mereka tidak peduli itu, istilahnya kalau zaman sekarang adalah tancap terus, gas. Jadi walaupun mereka punya kekhawatiran seperti itu, mereka tetap berinisiatif, tetap bertindak dengan mereka mengunjungi makam Yesus. Mereka tetap berjalan pagi-pagi buta, menyingsing fajar untuk pergi berkunjung ke tempatnya Tuhan Yesus. Nah, jadi ketika adik-adik punya masalah, ketika adik-adik merasa khawatir, merasa gelisah, cemas, ketika adik-adik menghadapi tantangan, nah adik-adik tidak hanya saya percaya Tuhan Yesus pasti akan tolong saya, tapi tidak hanya seperti itu, tapi adik-adik juga harus bertindak. Ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ketika adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus mampu untuk menolong adik-adik, adik-adik juga harus memiliki inisiatif untuk bertindak, untuk berbuat. Jadi kakak berikan contoh, misalnya saya khawatir nih saya bisa naik kelas apa enggak ya.
soalnya saya belajarnya daring nih. Nah, ketika adik-adik memiliki iman kepada Tuhan, mungkin ada yang akan bilang gini, saya percaya Tuhan Yesus pasti akan tolong saya percaya saya bisa lolos. Tapi kalau adik-adik tidak bertindak, adik-adik tidak belajar, adik-adik tidak berusaha lebih keras lagi, belum tentu pertolongan Tuhan itu sampai ke adik-adik. Sama seperti sekelompok wanita ini. Mereka ketika mereka menghadapi persoalan, aduh aku bisa nggak ya menggulingkan batu itu untuk ketemu Tuhan? Aduh aku bisa nggak ya menghadapi para penjaga makam, para yang disuruh oleh Pilatus? Bagaimana ketika mereka mungkin hanya memiliki iman, mereka nggak akan pergi. Oh saya percaya Tuhan Yesus pasti akan tolong saya pasti akan ketemu Tuhan Yesus. Tapi kalau mereka nggak datang ke sana, bagaimana Tuhan bisa memberikan mukjizatnya? Bagaimana mereka bisa melihat kubur batu tersebut ternyata sudah digulingkan? Nah, jadi mereka memiliki tindakan. Jadi iman mereka bertindak. Jadi mereka memiliki iman, mereka bertindak. Jadi ketika adik-adik punya kekhawatiran, saya naik kelas atau tidak ya, belajar daring, itu adik-adik punya tindakan untuk belajar lebih keras lagi, cari referensi dari mana-mana. Jadi di situ ada tindakan, percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan tolong. Karena apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita itu bukan rancangan kecelakaan, tapi adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi ketika adik-adik memiliki iman, adik-adik ya harus bertindak juga. Kayak misalnya saya di tengah COVID sekarang ini, saya percaya pasti Tuhan Yesus jaga saya dari COVID ini, dari sakit penyakit ini, saya percaya. Kemudian adik-adik malah ya udah karena saya percaya Tuhan Yesus pasti akan jaga saya, ada kesombongan, ya pada keluar nggak pakai masker, kemudian nggak jaga kebersihan, nggak cuci tangan. Nah itu tidak ada tindakan untuk bisa Tuhan Yesus hadir dalam diri adik-adik. Nah kemudian ketika sakit, akhirnya kena sakit penyakit, amit-amit ya, ketika adik-adik kena COVID malah terus menyalahkan, dulu Tuhan, saya kok udah percaya sama Tuhan, saya punya iman sama Tuhan, tapi kok saya malah jadi sakit, seperti itu. Nah, ini jangan salahkan Tuhan, karena apa? Tuhan Yesus tidak pernah merancangkan kecelakaan. Jadi ketika adik-adik mengalami suatu masalah, kemudian suatu dampak, percaya Tuhan Yesus pasti akan tolong. Introspeksi diri adik-adik, apakah adik-adik sudah benar melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki? Apakah adik-adik sudah benar mencari Tuhan di situ? Jadi ketika adik menunjukkan imannya dengan cara bertindak, bukan dengan cara sombong rohani seperti itu. Jadi ketika adik-adik mengalami suatu masalah, percaya Tuhan Yesus pasti akan tolong. Atau adik-adik dikasih berkat sakit misalnya, kemudian adik-adik percaya Tuhan Yesus adalah dokter dari segala dokter, maka adik-adik akan tetap bergembira, berusaha untuk tetap sehat. Kemudian ketika adik-adik diberikan berkat sembuh, adik-adik tetap menjaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, kemudian menjaga jarak, seperti itu. Jadi ada namanya iman dan dengan perbuatan. Ketika adik-adik gembira, bersuka cita, itu ada bentuk juga bahwa adik-adik memiliki tindakan dalam iman. Nah, kemudian seperti tindakan cuci tangan, kemudian pakai masker, jaga jarak, itu merupakan tindakan di dalam iman. Inisiatif adik-adik di dalam iman, ketika adik-adik memiliki iman bahwa Tuhan Yesus pasti akan tolong, Tuhan Yesus pasti akan jaga. Nah, itu yang dilakukan oleh para sekelompok wanita ini. Mereka memiliki iman bahwa saya mencari Tuhan Yesus. Mereka terjalan dan ternyata mukjizat terjadi. Ketika mereka bertindak, ada perubahan, ada mukjizat terjadi. Nah, itu yang hal pertama yang kakak ambil di situ. Kemudian hal yang kedua adalah bagaimana para wanita ini setia merawat tradisi iman. Jadi di sini di ayat yang pertama kita lihat setelah hari Sabat lewat, mereka mengunjungi makam Yesus. Jadi hari Sabat itu tidak boleh ada kegiatan ya, tradisinya. Nah, di sini mereka menghormati tradisi itu dan akhirnya mereka setelah hari Sabat lewat baru melakukan kegiatan, baru pergi mengunjungi makam Yesus. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini? Jadi, ketika adik-adik memiliki iman seperti yang hal pertama yang tadi kakak sampaikan, adik juga bertindak. Nah, tradisi iman kita seperti apa sih? Seperti membaca Alkitab, berdoa, kemudian mendengarkan firman Tuhan, beribadah seperti adik-adik sekarang ini. Nah, itu yang harus adik-adik pelihara, harus adik-adik kita hormati.
Coba sekarang lihat diri adik-adik sekarang. Apakah adik-adik sudah mempunyai sikap ibadah yang baik? Bagaimana? Apakah sekarang adik-adik walaupun beribadah secara daring seperti sekarang ini, apakah adik-adik sudah memiliki sikap ibadah yang baik? Mungkin ada sambil tiduran, mungkin ada yang pakaiannya tidak baik, ada tidak sopan, atau pakaian rumahan, pakaian santai. Nah, apa yang adik-adik lakukan ketika adik-adik beribadah secara offline, seperti adik-adik pergi gereja, lakukan itu. Seperti sekarang di hari ini, setiap kali ibadah, pelihara tradisi iman itu. Jadi tetap berdoa, tetap memiliki sikap ibadah yang baik dan benar, kemudian tetap mendengarkan firman Tuhan seperti yang adik-adik lakukan sekarang ini. Jadi tolong adik-adik setiap kali ibadah, meskipun secara daring, tetap memiliki sikap ibadah yang baik. Bagaimana duduk yang rapi, kemudian pakaian yang sopan, dengarkan firman Tuhan. Jadi jangan kemana-mana, gitu. Tetap memiliki sikap ibadah yang baik. Pelihara tradisi itu. Jadi apa yang diajarkan oleh keluarga ketika adik-adik dari kecil, bagaimana memelihara iman, bagaimana berdoa, kemudian membaca Alkitab, itu tetap lakukan. Nah, hal yang ketiga yang kita bisa ambil adalah persoalan yang dikomunikasikan oleh kepada Tuhan akan mendapat solusinya. Nah, jadi ketika para sekelompok wanita ini memiliki kekhawatiran bagaimana nih menggulingkan batu itu, ternyata apa? Tuhan memberikan solusi. Pintu batu tersebut sudah terguling. Ada mukjizat terjadi di situ. Nah, ketika adik-adik mengalami suatu masalah, datanglah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta solusinya. Jadi ketika adik-adik ada misalkan masalah apapun itu, bahkan dalam sedih maupun senang, tetap datang kepada Tuhan. Percaya Tuhan Yesus pasti akan berikan solusi. Nah, sambil adik-adik menunggu solusi itu datang, atau sambil adik-adik melihat solusi itu, adik-adik juga harus bertindak, ada usaha dari adik-adik. Percaya bahwa Tuhan Yesus tetap bekerja dalam pergumulan yang adik-adik hadapi. Jadi tetap berdoa kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan untuk melihat apa sih yang dikehendaki Tuhan, seperti itu. Di sini kakak ingat cerita ketika mungkin adik ada yang pernah dengar, ketika ada orang mengalami banjir, kemudian dia berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan. Kemudian datang tetangganya yang membawa yang naik perahu, datang, ayo ikut, nggak mau karena dia minta pertolongan Tuhan. Kemudian ada orang lain lagi yang lewat, nggak mau juga karena dia mengharapkan pertolongan Tuhan. Nah, sampai akhirnya banjir tersebut semakin tinggi dan akhirnya dia tenggelam. Padahal kalau kita lihat Tuhan pakai orang mereka itu untuk menolong orang yang hampir tenggelam itu. Tapi dia hanya melihat bahwa saya meminta pertolongan yang pemikiran saya itulah yang harus terjadi. Jadi ketika Tuhan Yesus berikan cara lain untuk menolong kita, seringkali kita malah tidak peduli, malah mengabaikannya. Benar-benar kita tenggelam, nah kita menyalahkan Tuhan. Nah, makanya itu ketika kita memiliki masalah, kita datang kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, supaya kita tahu bahwa ini loh cara Tuhan untuk menolong kita, dan kita harus tetap setia ngikutin caranya Tuhan tersebut. Nah, hal yang keempat yang bisa kita pelajari adalah bagaimana reaksi alam sebagai bentuk kehadiran Tuhan. Dalam ayat yang kita baca hari ini dapat terlihat bahwa di sini ada kata-kata salju, kemudian wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Di sini menggunakan fenomena alam, salju, kilat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bagaimana reaksi alam. Di sini juga ada gempa bumi ya. Bagaimana reaksi alam untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu hadir, bahwa Allah itu hadir bagi kita. Nah, di tengah pandemi sekarang ini ingin menunjukkan bahwa kita ditegur nih untuk kita lebih introspeksi. Kita lihat bagaimana bahwa Allah hadir, selalu hadir bagi kita, bahwa Allah ada loh, bahwa Allah berkuasa loh. Mungkin dulu kita sering lupa untuk merawat alam sekitar, kemudian banyak polusi. Nah, sekarang semenjak COVID ini udara jadi lebih bersih, kemudian langit juga lebih baik. Nah, karena apa? Orang-orang mulai jarang keluar rumah, kemudian lebih banyak di rumah, jadi polusi akan semakin berkurang. Nah, ini merupakan teguran dari Tuhan. Bagaimana? Ayo dong rawat alam sekitar kita. Nah, itu adalah bentuk kehadiran Tuhan juga, bahwa Allah hadir memberikan berkat bukan hanya bagi manusia,
tapi juga bagi semua makhluk ciptaannya termasuk hewan dan tumbuhan. Bagaimana alam juga. Jadi kita dipakai oleh Tuhan untuk mengelola itu semua dengan sebaik-baiknya. Yang merupakan alam sendiri merupakan juga tanda dari kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan tanah, Tuhan menciptakan bumi, Tuhan menciptakan langit, Tuhan menciptakan tumbuhan, hewan. Itu semuanya tanda dari kehadiran Tuhan. Dan kita manusia diminta untuk merawatnya. Kemudian hal yang terakhir yang bisa kita ambil adalah bagaimana Tuhan menyatakan kebangkitannya bagi orang yang tidak percaya. Jadi adik-adik di sini, ketika adik-adik sudah tahu nih Yesus bangkit, adik-adik sudah mendapatkan berkat tersebut. Nah, sekarang tugas adik-adik adalah bagaimana adik-adik menyampaikan kabar sukacita tersebut kepada orang-orang yang belum percaya atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Sama seperti yang bacaan kita hari ini adalah bagaimana para penjaga kubur tersebut juga diberikan berita, diberikan penglihatan bagaimana Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, di sini adik-adik, ketika adik-adik dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita, lakukanlah itu dengan benar. Jadi jangan kabar sukacita itu adik-adik simpan sendiri, kemudian malah adik-adik sudahlah saya terima aja, seperti firman hari ini, sudahlah saya terima aja, habis itu tidak ada aplikasi yang tidak sampaikan ke orang lain. Bagaimana orang lain bisa mengenal Tuhan Yesus? Bagaimana orang lain bisa merasakan sukacita itu? Kalau kita anak-anaknya itu tidak bisa menyampaikan itu. Sebenarnya Tuhan bisa saja menunjukkan ke orang lain, menunjukkan ke orang yang belum percaya untuk menunjukkan kehadirannya, memberikan kabar tersebut. Tapi kita harusnya berbahagia ketika kita diberikan berkat itu. Kita harus menjadi ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Jadi kan seperti yang dikatakan oleh Yesus ketika Yesus diangkat ke surga, bagaimana ketika Yesus naik ke surga, bagaimana kita diperintahkan untuk memberitakan kabar sukacita kerajaan Allah ini ke seluruh dunia. Nah, itulah kita harus menjadi bagian dalam karya keselamatan Allah. Nah, masalah responnya orang bagaimana menanggapinya itu urusannya mereka. Yang penting biar Tuhan, kita minta sama Tuhan bagaimana menggerakkan hati mereka supaya mereka mau menerima Tuhan Yesus. Tapi kita tidak bisa memaksakan. Di tengah perbedaan kita yang sekarang ini, mungkin adik-adik ada sekolah negeri, jadi cuma ada Kristen sendiri. Tapi bagaimana adik tetap menjadi terang, tetap menjadi garam, tetap memberikan kabar sukacita, menunjukkan kekristenan adik-adik kepada orang-orang yang belum percaya. Jadi jangan adik-adik mengikuti dunia, misalkan ikut-ikutan bolos, ikut-ikutan nyontek, ikut-ikutan hal-hal yang duniawi lah. Nah, itu tidak boleh. Tetap adik-adik menjadi terang. Bagaimana adik-adik bisa menunjukkan Yesus itu seperti apa? Kalau dari hidup adik-adik sendiri itu sama seperti dunia. Tuhan Yesus kan tidak berasal dari dunia. Bagaimana kita mengenalkan Tuhan Yesus kalau adik-adik melakukan hal yang duniawi? Seperti itu. Nah, jadi adik-adik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari semuanya ini adalah apapun permasalahan yang adik-adik hadapi, karena hidup kita tidak pernah lepas dari masalah, tetaplah datang kepada Tuhan. Kalian juga memiliki iman, kalian tetap berbuat dalam iman tersebut, kalian tetap setia memelihara tradisi iman dan juga menjaga alam sekitar, serta tetap menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Dan Tuhan Yesus pasti akan memberikan solusi, pasti akan memberikan jalan keluar untuk setiap pergumulan yang kita hadapi. Tetap percaya adik-adik pada Tuhan, tetap berbuat, tetap bertindak di dalam iman. Selamat Paskah adik-adik. Nah, mari kita akhiri firman kita hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, sebab kami ya Tuhan boleh menerima kabar sukacita kebangkitan putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah firman ini ya Tuhan boleh tertanam dalam batin kami Tuhan, dan kami boleh menjadi garam dan terang bagi orang-orang sekitar kami. Kami boleh tetap memiliki iman dan juga berbuat di dalam iman kami kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mampu pulihkan kehidupan kami, Tuhan mampu pulihkan dunia ini ya Tuhan. Tuhan mampu berikan solusi jalan keluar dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesehatan. Kami bersyukur untuk segala berkat-Mu yang boleh kami terima sampai detik ini ya Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan tetap terus memegang tangan kami ya Tuhan. Kami mau berdoa kiranya Tuhan segera pulihkan
dunia ini dari pandemi COVID Tuhan. Kiranya kami boleh tetap menjadi garam dan terang bagi orang-orang sekitar kami juga. Kami juga mau berdoa bagi orang tua kami ya Tuhan, bagi keluarga kami. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat, memberikan mereka kesehatan. Kiranya Engkau selalu menjaga mereka Tuhan. Juga bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat kepada para pemimpin kami, menjadi roh yang takut akan Tuhan. Dan kiranya juga pemerintah boleh menjadi alat-alat-Mu Tuhan untuk menjadi bagian dalam karya keselamatan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami ya Tuhan yang sedang sakit, yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, bagi keluarga kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan jamah, karena kami percaya Tuhan adalah dokter dari segala dokter. Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarkan kami tak beriman kepada-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Paskah adik-adik. Adik-adik, kita masuk dalam persembahan. Nyanyian persembahan terambil dari Gita Bakti 78, Yesus Kristus Sumber Hidup. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri untuk membawa persembahan ini dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami sudah mengumpulkan sedikit dari berkat-Mu yang telah memberikan kepada kami. Kiranya terus memberkati agar persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Tuhan, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar dan terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dan kita mau berdoa ya. Adik-adik tetap berdiri, kita nyanyi nyanyian kita yang terambil dari Kidung Jemaat 340, Hai Bangkit Bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Adik-adik sekalian, marilah kita akhiri ibadah PKPT ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sekarang kami semua akan kembali melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Sekiranya Tuhan akan selalu menyertai kami, dan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar, sekiranya dapat bertumbuh dalam hati kita masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.